atas setiap kami, sebab hati kami terbuka Tuhan, untuk menerima setiap perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Iman kami kepadamu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bapa, malam hari ini kami percaya Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan, ada hadirat-Mu, Allah Immanuel, selalu menyertai kami. Tuhan, Engkau tidak pernah menutup mata-Mu, Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Engkau melihat setiap keadaan kami. Kami yang saat ini sedang tergeletak, mungkin kami dalam keadaan lemah, kami yang tidak berdaya. Kami berdoa supaya ada semangat kekuatan Roh Kudus membangkitkan setiap kami, supaya setiap kami yang letih lesu, kami yang berbeban berat, kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan kemerdekaan, kami mendapatkan kekuatan yang baru, dan kami dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan siap untuk melakukan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom para ladies yang dikasihi Tuhan. Kita akan bahas satu tema, yaitu don't stay in pain. Ini adalah suatu tema yang tidak kebetulan karena kita semua memasuki Minggu Sengsara Yesus, di mana kita akan masuk ke Good Friday, kita akan menjelang Paskah, bahwa kita memperingati
Bagaimana pergumulan Yesus di Taman Getsemani yang sampai meneteskan darah. Bagaimana pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus. Dan malam hari ini yang kita akan bahas yaitu don't stay in pain, yaitu mengingatkan setiap kita agar kita jangan terus-menerus tinggal di dalam kepahitan, jangan terus-menerus tinggal di dalam sakit hati, jangan terus-menerus tinggal di dalam keadaan yang terluka. Para ladies, saya percaya bahwa setiap kita, manusia tidak ada yang kebal dengan rasa sakit. Saya percaya bahwa mungkin kita pernah mengalami yang namanya disakiti, dikhianati, dibohongi. Saya percaya bukan suatu hal yang mudah waktu menerima kenyataan atau realita bahwa bahkan mungkin yang membohongi kita, yang mengkhianati kita, yang mengecewakan kita adalah orang yang paling kita percayai, orang yang paling terdekat dengan kita. Ya, mungkin itu suami kita, pasangan, keluarga. Saya percaya itu adalah rasa sakit yang begitu dalam ya. Mungkin itu bisa menimbulkan luka yang terjadi bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun lamanya. Banyak kesaksian, bahkan pernyataan orang mengatakan bahwa time will heal everything. Apakah benar bahwa waktulah yang akan menyembuhkan dan memulihkan? Kalau waktu yang menyembuhkan dan memulihkan, mengapa banyak orang-orang yang sampai bertahun-tahun lamanya tetap memendam kepahitan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya menderita kanker? Saya tidak bilang bahwa setiap penyakit kanker dikarenakan menyimpan kepahitan. Kita seringkali dengan mudahnya menjudge, menghakimi orang lain. Oh, kepahitan ya, makanya jadinya kanker. Tidak selalu seperti itu, tetapi bisa jadi karena waktu kita melayani banyak pasien kanker di Guangzhou dan beberapa hamba Tuhan juga menyampaikan banyak kesaksian, banyak wanita terutama ya, kebetulan pasien yang saya temui juga kebanyakan wanita yang di kemo, yang rambutnya mulai rontok, yang ada juga yang pria. Tetapi waktu kita konseling, waktu kita doakan, waktu kita coba berbicara, banyak sekali yang disampaikan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, mungkin terhadap suaminya, kebanyakan suami ya. Tapi saya berdoa di sini malam hari ini bahwa para ladies, suami-suaminya diberkati ya, setiap hari didoakan, bukan dikutuk ya, bukan disimpan kepahitan atau sakit atau luka itu ya. Namanya kita dalam hidup, mungkin perkataan seseorang itu bisa menyakiti, tindakan mertua mungkin hal-hal yang kita tidak expect ya. Kita seringkali berusaha untuk berbuat sebaik mungkin kepada orang lain supaya yang kita terima juga adalah hal yang baik. Ya, saya percaya pasti dalam setiap kita maunya menerima hal yang baik. Maka itu orang seringkali bersikap yang baik supaya berharap untuk menua yang baik. Namun para ladies, malam hari ini kita akan belajar bahwa ada tujuan ilahi Tuhan di balik luka, sakit hati, pengalaman yang pahit yang kita alami. Tidak selalu apa yang kita taburkan yang baik, lalu yang kita alami hal yang baik, yang indah. Namun ternyata waktu kita alami kepahitan, rasa sakit, dikhianati sekalipun, Tuhan punya tujuan ilahi. Bahwa dikatakan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan para ladies ya. Tuhan tidak akan dimuliakan, tidak akan ada paskah kebangkitan jika Tuhan Yesus pun tersendiri tidak melewati malam sengsara, tidak melewati pergumulan di Taman Getsemani, tidak melewati dia tidak harus memikul salibnya, namun itu adalah bagian jalan kita sebagai para pengikut Kristus. Kita melihat satu teladan yang luar biasa, sanggupkah engkau dan saya memikul salib, meneladani Yesus? Para ladies, kita tidak usah takut terhadap yang namanya sakit hati. Seringkali banyak orang yang menghindari, berusaha untuk menjaga hatinya sedemikian rupa supaya tidak ada seorang pun yang dapat menyakitinya.
semakin kita takut dengan yang namanya dikhianati, disakiti, semakin kita anti dengan hal tersebut, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan tenang dalam hidup ini. Ya, banyak sekali orang yang berusaha untuk mencari aman di dalam hidupnya. Namun, engkau dan saya Tuhan ciptakan untuk menjadi para ladies, wanita yang kuat. Dan engkau dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih indah, maka kita akan belajar 3 tujuan Tuhan malam hari ini. Mengapa engkau dan saya Tuhan izinkan untuk kita melewati dan mengalami, bahkan harus mengalahkan rasa sakit, kepahitan, keadaan yang terluka, hal yang tidak mengenakan di dalam hidup ini. Hal yang pertama, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. 1 Samuel 1 ayat yang ke-7 kita belajar mengenai kisah Hana. Purpose, sakit, luka, kepahitan, masa yang tidak enak yang kita harus lewati, yaitu agar membawa kita semakin mendekat dan mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Para ladies, kita tahu kisah Hana, bagaimana Penina menyakiti hati Hana. Karena saat itu Hana mandul, Hana tidak bisa memiliki anak. Namun dengan hati yang pedih, kalau kita baca ada di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dengan hati yang pedih, Hana menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Hari ini jangan salah para ladies. Kita seringkali menempatkan orang yang salah dalam hidup ini. Waktu engkau punya masalah, engkau cerita sama sahabatmu, engkau cerita sama mertuamu, sehingga masalah rumah tangga, masalah keluarga bisa menjadi semakin berantakan. Ya, bukan berarti orang yang kita lihat berpengalaman, orang yang terlihat rohani adalah yang paling bijaksana. Belum tentu. Namun hari ini sikap tindakan yang harus kita lakukan adalah seperti Hana. Dia menangis, mengadu, datang kepada Tuhan dengan terseduh-seduh, dengan hati yang sesak. Saya percaya mungkin kita pernah ada di satu masa sakit yang begitu sakit, di mana mungkin saat mau menangis saja, itu seperti rasanya nggak ada suara. Ya, para ladies pernah mungkin mengalami menangis yang sampai mungkin udah kering air matanya, mungkin udah capek untuk menangis. Ya, tisu udah berserakan di mana-mana. Saya percaya kita pasti pernah mengalami satu masa kekelaman. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan engkau dan saya untuk tetap tinggal di dalam masa kekelaman. Namun Tuhan ingin engkau dan saya melewati masa kekelaman itu untuk melihat sinar terang kemuliaan Tuhan di depan. Bahwa Tuhan ingin menjadikan engkau menjadi teladan. Bahwa Tuhan ingin membawa engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Masa kekelaman yang pernah engkau lewati adalah untuk menjadi bagian dari kesaksian, di mana saat di masa kelam tersebut engkau belajar untuk terus semakin mendekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ada sebuah kisah kesaksian hamba Tuhan, saya pernah dengar bahwa seorang ibu ini sebelumnya adalah wanita sosialita. Sosialita yang apapun yang dia minta kepada suaminya akan memberikannya, karena suaminya begitu mencintai istrinya. Di suatu ketika, wanita sosialita ini menjadi lupa dan menjauh dari Tuhan. Karena dia terlena dengan duniawi. Apapun yang dia mau shopping, dia mau belanja, dia mau treatment, dia mau perawatan, semuanya udah disediakan. Suatu hari Tuhan izinkan suaminya selingkuh dengan wanita lain. Bertahun-tahun lamanya. Dan menjadikan dia menjadi hamba Tuhan saat ini. Dia merintis suatu pelayanan dan di mana dia bersaksi di saat dia merintis pelayanan itu pun, suaminya belum bertobat, belum kembali kepadanya. Tetapi di saat itu dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dia tetap memberkati suaminya. Saya tidak tahu bagaimana akhir dari ceritanya, apakah suaminya kembali atau tidak. Karena hasil akhir itu tidaklah penting. Namun hari ini, sudahkah kita mendekat kepada Tuhan? Apakah Tuhan menjawab doa kita atau tidak? Itu adalah hal belakangan. Namun yang terpenting, apakah goal dan tujuan Tuhan untuk membawa kita lewat masalah, membuat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apabila hari ini
Tuhan izinkan kita mengalami masalah, persoalan, dan itu membawa engkau semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, berarti Tuhan berhasil. Berarti engkau berhasil untuk membawa hidupmu menjadi lebih sungguh-sungguh lagi dan lebih mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan bahwa diberkatilah setiap engkau dan saya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehingga kepada seperti Hana, apa yang dia rindukan, apa yang dia doakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sesak, di mana hanya Tuhan dan Dia saja yang tahu. Bahkan waktu dia berdoa, dia komat kamit, dikiranya dia orang gila, dikiranya dia mabuk ya, dia dikiranya mabuk waktu itu dilihat. Namun Hana tetap melakukannya dengan tekun. Dia tetap datang kepada Tuhan. Apapun orang lain bicarakan, apapun yang orang lain pikirkan, namun hatinya fokus dan tertuju kepada Tuhan. Hari ini, para ladies, kalau hari ini Tuhan izinkan ada rasa sakit, kepahitan, mungkin kita mengalami masa yang tidak enak, kita dikhianati, percayalah, Tuhan ingin membawa engkau lebih dekat kepadanya. Tuhan ingin membawa engkau dan saya lebih lagi mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, kita melihat dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, Kejadian 50 ayat yang ke-20 kita belajar dari kisah Yusuf. Para ladies, bahwa di sini Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan dan kita menjadi berkat, ya, bahwa Yusuf lewat masa pahit di mana dia harus dijual oleh saudaranya sendiri. Para ladies, bayangkan di sini bahkan Tuhan memberikan anugerah promosi kepada Yusuf. Yusuf diangkat Tuhan. Dan dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Yusuf harus mengalami banyak masa kelam, masa mudanya, sebagai anak bungsu yang harusnya disayang, yang mendapatkan perhatian khusus dari papanya, namun dia harus dijual, dia harus dilempar ke dalam sumur, dia harus difitnah, masuk dalam penjara. Saya percaya itu bukan suatu hal yang nyaman. Namun di sini itulah bagian dari kehidupan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Namun itu bukan akhir dari segalanya, para ladies. Waktu engkau hari ini mengalami masa kekelaman, engkau disakiti, engkau dikhianati, engkau dibuang, engkau dilecehkan, engkau tidak dianggap, engkau direndahkan, itu bukan akhir dari segalanya. Percayalah, manusia dapat merendahkan engkau. Namun apabila Tuhan mengangkat hidupmu, tidak ada satupun orang yang dapat merendahkan kita. Tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita apabila Tuhan di pihak kita. Namun hari ini apabila waktu itu belum datang, tetaplah menantikan Tuhan. Tetaplah dengan hati yang berbesar hati, engkau dapat memberkati setiap mereka. Ingat bahwa kita belajar mega project karakter Kristus untuk kita mengasihi. Kalau engkau hanya bisa berbuat baik dan mengasihi kepada orang yang mengasihi, firman Tuhan mengatakan apa upahmu? Namun hari ini kalau engkau sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan, dengan kasih, itulah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Dan di sini kita belajar untuk kita jangan tinggal dalam rasa sakit itu. Jangan tinggal dalam kekecewaan itu. Karena apabila engkau tidak memulihkannya, maka engkau akan dapat menularkan virus kepahitan, rasa sakit. Pernahkah engkau melihat, para ladies, banyak orang yang mengalami rasa sakit, kepahitan, contohnya mungkin punya bad experience dengan suatu online shop misalnya. Hari ini banyak sekali hal-hal yang mudah untuk diviralkan. Terjadi penipuan, misalnya untuk robot trading online. Korban penipuan, jangankan robot trading online, hari ini orang yang ditipu beli tiket penjualan online aja viralnya cepat sekali. Ya, langsung akunnya bisa diblok, langsung akunnya bisa dihack. Hari ini nama baik itu kita perlu jaga dengan sungguh-sungguh. Karena kau lihat, apabila orang mengalami bad experience, orang mengalami kepahitan itu bisa ditularkan. Orang hari-hari ini mudah sekali terprovokasi.
Dan hari ini apabila engkau tidak menyelesaikan itu dengan Tuhan, engkau dapat menularkan virus kepahitan, bahkan kepada anak-anakmu. Maka itu hari ini kita sebagai para ladies yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh harus menjadi para wanita yang memiliki hati yang kudus di hadapan Tuhan. Maka itu kita belajar untuk selalu menjaga hati kita terhadap segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Bagaimana iblis akan selalu mencari cara untuk menanamkan benih kepahitan itu yang berakar. Namun itu tidak akan membuat hidupmu berbuah. Apabila engkau tidak menyelesaikan sampai kepada akar kepahitan tersebut, maka itu akan dapat menularkan kepada orang terdekat kita. Itu akan dapat membuat orang terdekat kita juga bisa terpengaruh. Ya, itu terimpartasi secara roh. Sehingga hari ini kalau kita punya hati yang kudus, saya percaya, hati yang penuh kasih, hati yang baik, itu juga akan bisa menularkan hal yang positif. Itu juga akan bisa mempengaruhi hal yang positif. Bukankah Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak terang? Bukankah Tuhan memanggil kita untuk melakukan karakter Kristus? Bukan sebaliknya. Sehingga hari ini, apabila engkau merasa luka, sakit yang engkau alami begitu dalam, sampaikan kepada Tuhan dengan jujur. Datang kepada Tuhan. Mungkin kau merasa, it's okay, saya sudah mengampuni. Tapi apabila engkau masih mengingat rasa sakitnya, dan kemudian engkau menangis saat itu, kemudian engkau kembali membenci kembali, apakah itu sungguh-sungguh sudah mengampuni? Saya berdoa supaya setiap kita malam hari ini, apabila kita berdoa, Tuhan mengingatkan, seperti sebuah lagu, selidiki aku, uji hatiku Tuhan. Jadi mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Gembala senior selalu mengingatkan kita bagaimana setiap malam kita harus selalu membuang sampah. Saya percaya itu bukan hal yang mudah mempraktekannya. Waktu kita punya konflik dengan seseorang, waktu kita punya sakit hati kepahitan, namun kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan. Penghiburan Roh Kuduslah yang akan memulihkan. Mungkin ada rasa sakit itu. Mungkin engkau akan diingatkan dengan masa lalu. Tapi saya berdoa, waktu iblis ingatkan engkau dengan masa lalumu, dengan orang yang menyakitimu, berdoa, kembali berulang-ulang memberkati orang tersebut, memberkati, pulihkan hatiku Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan. Hari ini, sampaikan kepada Tuhan semua dengan jujur, tidak ada yang perlu disembunyikan. Percuma kita menyembunyikannya, karena itu hanya akan menjadi seperti sampah yang berbau busuk. Namun saya percaya waktu kita membawa sampah yang berbau busuk itu akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan suatu hari. Namun apabila hari ini engkau buang sampah itu, engkau minta kekuatan Tuhan untuk membersihkan hatimu, untuk memulihkan hatimu dari setiap luka yang hari ini masih mungkin kau ingat perkataan suamimu, kau ingat perlakuan anakmu, mungkin kau ingat perlakuan mertuamu, mungkin engkau mengalami yang namanya dibedakan, direndahkan, dilecehkan. Banyak orang yang satu kisah bahwa seorang anak berusaha untuk bekerja keras. Dia berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Dia berusaha untuk menjadi orang yang berhasil. Suatu hari, waktu ditanyakan, apa yang menjadi motivasimu untuk melakukan semuanya ini? Kenapa engkau ingin menjadi orang yang sukses? Kenapa engkau ingin menjadi orang yang kaya? Kenapa engkau ingin menjadi orang yang berhasil? Karena ternyata dia melihat orang tuanya yang kurang mampu, yang miskin, direndahkan, dilecehkan, dan dihina saat harus berhutang, saat harus meminta bantuan dari keluarga-keluarganya yang lebih mampu, menjadi bahan omongan. Dan kemudian seorang anak ini bekerja keras, menjadi kaya, berhasil, dan sukses. Namun yang dia lakukan adalah untuk menunjukkan bahwa dia mampu, bahwa dia sanggup, dan dia akan membalaskan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Apakah itu adalah hal yang benar? Para ladies, hari ini Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu yang motivasinya. Ingat bahwa adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apabila karena motivasinya luka yang tidak diselesaikan, adalah karena sakit hati, yang achievement yang suatu hari kita dapatkan, itu bisa menjadi nothing. Kita akan tetap merasakan kekosongan.
kita akan merasakan ketidakpuasan. Karena untuk apa semuanya? Apabila bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini para ladies, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa mari kita mengingatkan diri kita. Hari Tuhan mampu untuk memulihkan. Tuhan mampu untuk mengubahkan. Yang dilakukan Tuhan terhadap Yusuf. Yusuf di akhir dari luka yang pengalaman pahit yang dia harus alami dari masa kecil dan masa mudanya. Tuhan membawa dia untuk menjadi berkat. Saya percaya bahwa Tuhan ingin rindu engkau dan saya dapat memulihkan setiap hati yang terluka. Namun sebelum engkau memulihkan hati yang terluka, sudahkah hatimu terlebih dahulu dipulihkan Tuhan? Sudahkah engkau memberikan dirimu, menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan membalut sakit hati, terluka apapun yang kita alami. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup untuk melakukannya. Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Allah Maha Besar yang akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan. Dan yang ketiga, para ladies, kita melihat di dalam Yohanes 70 ayat yang ke-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Para ladies, hal yang luar biasa di sini kita melihat tujuan dari luka, sakit, kepahitan, hal yang menyesakkan hati kita, di mana kita harus melakukan visi dan menggenapi rencana Tuhan. Tuhan izinkan orang yang menyakiti kita, rasa sakit kepahitan itu ada. Tuhan izinkan supaya hari ini kita menggenapi rencana Tuhan. Supaya hari ini kita melakukan visi Tuhan. Saat itu apabila tidak ada Yudas Iskariot, apakah Yesus ditangkap dan sampai mati di atas kayu salib? Namun, bahkan dikatakan waktu Tuhan memilih ke-12 rasul, Tuhan tahu siapa Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia. Percayalah bahwa Tuhan tahu akhir hidup kita. Tuhan telah menempatkan orang-orang yang tepat yang ada di sekitar kita. Namun bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menyakiti kita dan menjadi kita pribadi yang lemah, pribadi yang terpuruk. Namun Tuhan izinkan orang-orang yang tepat yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka menyakitimu, mungkin mereka merendahkanmu, mungkin mereka menghina engkau. Namun tujuannya adalah untuk menggenapi visi dan rencana Tuhan. Percayalah bahwa rencana Tuhan, rancangan yang indah, yang penuh dengan harapan hari depan yang Tuhan telah rencanakan. Bukan rancangan kecelakaan. Sehingga hari ini yang Tuhan izinkan orang-orang yang ada di sekitarmu adalah orang-orang yang tepat untuk membentuk hatimu, untuk menjadikan engkau dan saya semakin serupa seperti Kristus. Dan percayalah hari ini, para ladies, sekalipun itu bukan satu hal yang mudah, waktu kita harus melewati yang namanya dikhianati, dibohongi, mungkin kita harus dilecehkan. Tetapi hari ini percaya bahwa Tuhan telah memberikan teladan. Dia telah terlebih dahulu dilecehkan, diludahi. Siapa dia? Yesus adalah Tuhan, dia adalah Raja. Kalau kita hari ini kita merasa pride kita terlalu tinggi. Kenapa aku dilecehkan? Padahal seharusnya aku dipromosikan. Berarti mungkin Tuhan sedang membentuk hatimu. Supaya hari ini kita belajar untuk rendah hati. Supaya kita hari ini tidak meninggikan diri. Karena saya percaya orang yang rendah hati dikatakan bahwa Tuhan akan meninggikan. Bahwa Tuhan akan mengangkat hidup. Hari ini kita tidak perlu membanggakan diri, kita tidak perlu merasa kita pantas untuk mendapatkan yang terbaik, mendapatkan promosi, mendapatkan jabatan, mendapatkan sesuatu. Karena Tuhan tahu porsi setiap kehidupanmu. Dan bahkan sebelum engkau ada di atas, sebelum engkau mau mendapatkan promosi itu dari Tuhan, nikmatilah kalau hari ini Tuhan harus memproses hatimu. Kalau Tuhan harus membentuk hatimu. Karena
mengingat sengsara Yesus hari-hari ini, kita mau semakin serupa seperti Kristus. Dan ayat yang terakhir di dalam Yesaya 43 ayat ke-18 sampai ke-19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Para ladies, Tuhan mengingatkan jangan ingat masa lalu, hal yang telah dahulu, hal yang telah terjadi. Sama seperti istri Lot, waktu dia menoleh ke belakang, dia berusaha untuk berpaling kepada masa lalunya, dia menjadi tiang garam. Ya, mungkin zaman sekarang Tuhan gak akan mengutuk engkau dan saya mengingat masa lalu menjadi tiang garam tiba-tiba. Namun hari ini Tuhan memperingatkan setiap kita jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu. Waktu engkau disakiti, waktu engkau dihina, engkau ingat perkataannya dengan baik-baik ya. Bahkan kita nih kalau disakiti, kalau kita mendapatkan perlakuan yang mungkin nggak mengenakan, yang menyakitkan, kita seringkali menambahkan bumbu-bumbu ya. Para ladies, kita seringkali membuat drama dalam pikiran kita bahwa yang kata-katanya lebih kasar, kata-katanya lebih parah dan lain-lain. Jangan membesar-besarkan masalah. Jangan lagi mengingat-ingat itu. Tuhan katakan, lihat di ayat yang ke-19, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Percayalah bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam hidup. Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan akan menaruh rohnya. Kalau saat ada roh Tuhan, saya percaya, sakit hati, kepahitan akan sirna karena roh Tuhan. Roh yang ada di dalamku lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang membuat engkau sakit hati, roh yang membuat engkau kepahitan, roh yang membuat engkau terpuruk, roh yang membuat engkau tidak mampu mengampuni. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru, sehingga engkau memiliki hati yang dikuduskan, sehingga engkau memiliki hati yang besar untuk menjadi berkat, untuk memulihkan setiap mereka yang hari ini masih terpuruk dengan sakitnya, mereka yang mungkin sampai mengalami penyakit kanker, mungkin mereka punya penyakit GERD, mereka punya penyakit MAH, dan lain-lain karena mereka punya anxiety, mereka punya overthinking, karena perkataan orang lain, karena perbuatan yang orang lain lakukan. Hari ini Tuhan rindu akan memulihkan setiap kita, namun engkau harus move on. Engkau harus bisa melewati semuanya itu dengan kekuatan Tuhan. Dan saya tutup dengan satu kesaksian. Ada satu ketika waktu kita komsel, seorang anak wanita. Wanita ini dia setiap kali komsel dia sering kali menangis. Waktu awal-awalnya dia sulit sekali untuk terbuka. Dia nggak menceritakan secara detail apa yang dia alami. Suatu malam dia menceritakan dengan detail apa yang dialami, dan dia adalah seorang anak yang sudah orang tuanya bercerai, orang tuanya dia tinggal dengan ibunya, namun ibunya mengalami sakit mental. Kenapa saya katakan sakit mental? Karena dia menjadi depresi, dia dihipnotis, sampai harus menjual rumahnya, mereka akhirnya tidak punya apa-apa, dan di mana papahnya juga sudah meninggal. Waktu dia tinggal hanya bersama dengan ibunya yang depresi, hampir setiap hari ibunya selalu mengutuk anak ini. Ibunya selalu memperlakukan dia dengan kasar. Bahkan ibunya ini setiap kali dia akan kuliah, naik motor, ibunya selalu menyumpahi dia, mati aja, kecelakaan, dan lain-lain. Sehingga yang dialami adalah sakit. Saya percaya. Sekalipun itu ibunya sendiri. Mungkin dia tahu keadaan ibunya yang depresi, yang terpuruk, yang stres karena keadaan. Namun kalau diperkatakan setiap hari, pasti itu akan menjadi satu hal yang sakit sekali. Yang kenapa ibu saya sendiri yang mengatakan itu. Dan para ladies tahu, suatu malam waktu dia sampaikan, karena luka yang begitu dalam, bertahun-tahun yang dia alami, dia mengatakan bahwa di hatinya ini seperti ingin membalaskan apa yang dilakukan oleh ibunya. Saya tanya, kamu balas kepada siapa? Dia tahu itu adalah suatu perasaan yang salah.
Namun itu adalah perasaan yang dia alami, yang dia seperti berusaha berjuang dengan pikirannya. Kalau nanti saya punya anak, saya nggak boleh perlakukan seperti apa yang ibu saya lakukan. Seringkali mungkin kita pernah punya pola asuh yang salah dari orang tua. Seringkali kita selalu berjuang dalam pikiran kita, kita tidak boleh, jangan sampai kita lakukan itu kepada anak saya. Namun, itulah luka yang tidak diselesaikan. Yang dia lakukan sebaliknya, yang dia pikirkan sebaliknya. Dia ingin berjuang, namun keinginan hatinya yang begitu besar, dia ingin membalaskan, dia ingin melakukan seperti apa yang dia alami dari orang tuanya, dari ibunya ini. Dan itulah kutukan dari iblis, ikatan dari iblis apabila kita tidak selesaikan. Iblis akan berusaha untuk menawan engkau, untuk menjadi tawanannya, dan tidak akan pernah berusaha untuk melepaskan engkau. Namun hari ini, pengorbanan darah Yesus, kita masuk dalam minggu sengsara, bahwa Tuhan telah mengalahkan semua kutuk, ikatan, apa yang hari ini mustahil untuk kita lakukan. Namun kekuatan Tuhan yang besar pasti akan melepaskan kita dari setiap ikatan, dari setiap kepahitan, dari setiap sakit hati. Apapun yang mustahil, percayalah Tuhan akan membuat itu dalam setiap kehidupanmu apabila kau datang mendekat dan meminta kekuatan Tuhan. Sekian malam hari ini yang saya bisa sampaikan. Saya berdoa supaya ini bisa menjadi berkat dan menjadi kekuatan pemulihan buat setiap kita para ladies. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kau telah memberkati setiap kami para ladies untuk kami menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh. Bahkan kami dapat mengubahkan setiap luka yang kami alami untuk kami dapat menjadi berkat, untuk kami dapat memulihkan setiap hati yang terluka. Kami datang kepadamu Tuhan dalam setiap kelemahan kami. Kami tidak ada yang kebal dari setiap luka, dari setiap sakit hati, kepahitan. Namun kami percaya kekuatan Allah yang akan memulihkan. Namun kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Dan Engkau Tuhan oleh kuasa darah bilur Yesus memulihkan setiap hati kami, sehingga kami selalu memiliki hati yang baru, hati yang selalu penuh kasih dan penuh dengan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita dekapkan tangan kita di dada, firman Tuhan mengingatkan untuk setiap kita terus menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga melalui persekutuan dengan Putra Tunggalnya yang kudus, yang akan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.